permukaan yang ceria. Esok pagi milikmu sobat yang selalu hidup di jalan yang benar. Yang kau hadapi sekarang, tantangan dan kehidupan, pilihlah kebenaran agar engkau hidup. Harapan selalu ada bagi orang yang teguh, karena Tuhan mengasihi yang percaya padanya. Engkau akan puas memandang wajahnya, Tuhan. Esok pagi, yang kau hadapi sekarang, tantangan dan kehidupan, pilihlah kebenaran agar engkau hidup. Harapan selalu ada bagi orang yang teguh, karena Tuhan mengasihi yang percaya. Percaya padanya, 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 percaya padanya. Shalom, shalom, puji nama Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama ya datang kepada Tuhan untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan lebih daripada itu kita mau belajar firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bulan Juni ini ya di mana fokusnya, karena bulan Juni ini adalah bulan keluarga, maka fokus kepada pemberitaan firman Allah yaitu tentang keluarga. Kehidupan keluarga, apa sih yang terjadi di tengah-tengah keluarga, masalah apa yang terjadi, dan bagaimana solusi-solusi ya dalam penyelesaian masalah yang terjadi dalam pribadi pasangan-pasangan ya yang dalam keluarga. Sehingga
kita tetap berpatokan kepada kebenaran firman Allah. Pagi hari ini yang menjadi judul firman Tuhan adalah pahami dulu. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau pasangan kita atau anak kita WA, telepon nggak dibalas-balas, kira-kira yang terlintas atau ada yang terucap dari kita apa Bapak Ibu? Ya, suasana hati kita barangkali ya mungkin ada kesal, ada jengkel, mungkin juga kalau tidak ini marah pasti bisa terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kenapa? Ini anak kenapa? Tapi pernah nggak kita ya berpikir gini, ya mungkin di daerah di mana dia berada sinyalnya nggak kuat gitu kan? Atau barangkali HP-nya barangkali lowbat itu ya sebagainya. Tapi kadang-kadang nggak seperti itu, yang banyak kan terjadi itu kesal, ini anak sih dan lain sebagainya. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu gitu kan, istri saya, ya kan anak yang satu kan di Jakarta. Dari jam berapa itu siang atau sore gitu udah di WA terus di WA lagi, di WA lagi. Ini kenapa ini anak nggak jawab gitu kan? Ya dalam benak apakah sakit apa? Ya pokoknya lah. Yang terlintas banyak hal gitu kan. Baru kalau nggak salah malam baru dijawab. Coba bayangkan lamanya gitu kan. Padahal ya ada di kos gitu kan. Ada di tempat di rumah gitu kan. Nah kadang-kadang itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita, pasangan kita. Ya suatu saat juga saya gitu. Ya pulang dari waktu itu lalu udah mulai gerimis gitu. Jadi itu cepat-cepat pinginnya kalau saya sampai di rumah istri gitu udah siap jaga buka pintu gitu. Ya, tapi ternyata Bapak Ibu yang dikasih itu udah digedor, udah nggak kedengaran. Lihat, aduh ini kok. Nah, mulai gitu kan. Ternyata setelah saya masuk ke dalam buka sendiri gitu. Ternyata istri lagi masak dan pasang itu penyedot itu kan. Jadi kalau itu ini nggak akan kedengaran dari di gini-gini juga kan. Nah kadang-kadang itu juga terjadi kan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nah firman Tuhan katakan pahami dulu gitu ya. Ya, jangan langsung marah. Jangan langsung ngomel, jangan langsung bersungut-sungut, apalagi menghakimi gitu kan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi itu hal-hal ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita yang mulai belajar. Atau barangkali kalau umpamanya kan, kalau sakit, biasanya kalau sakit pergi kemana? Ke dokter kan? Dokter kan nggak langsung kasih obat kan? Tahu dulu sakit apa, ya dok? Ya, nggak langsung sakitnya batuk kasih paracetamol gitu, Enggak kan? Ya kalau dia sakit batuk ya obat batuk ya dikasih, ya dan sebagainya. Jadi kalau kita pahami dulu maka dalam kita bertindak ya dalam hal berbuat maka tidak akan merugikan yang lain. Ya, hati kita juga akan menjadi tenang dan damai. Ya. Jadi yang sering terjadi dalam keluarga sebenarnya masalah terjadi, permasalahan cekcok dan sebagainya bukan karena masalah-masalah yang besar Bapak Ibu. Ya. Karena masalah yang sepele sebenarnya. Tapi karena kita nggak paham, maka akhirnya mengucapkan sesuatu, mengatakan sesuatu, atau
ya udah menjudge terlebih dahulu atau mengambil kesimpulan terlebih dahulu tanpa mengetahui penyebab sampai itu bisa terjadi dan lain-lain sebagainya. Nah, pagi hari ini kita mau belajar dari satu keluarga yang bernama Nabal dan Abigail, ya. Itu satu keluarga, kalau saya boleh katakan ada sisi dari dua ini, ya ada sisi baiknya tapi juga ada sisi negatifnya. Ya, dan bagaimana dari salah satu pasangan ini bisa menyelesaikan masalah. Ya, masalah yang terjadi ini enggak cukup berbahaya juga gitu kan. Itu akan menghancurkan keluarganya pada waktu itu kalau tidak cepat ditangani. Ya, bisa ya bukan hanya usaha dan pekerja dari keluarga ini, tapi nyawa atau keselamatan dari keluarga itu yang menjadi taruhannya. Ya. Nah, nanti itu bisa baca ya, saya hanya mengutip beberapa ayat. Ya, kalau dibaca ayat-ayatnya nanti di rumah menjadi PR ya bagi Bapak Ibu, ya saudara-saudara untuk membaca lebih lengkap ya. Nabal ini ada di dalam 1 Samuel pasal 25 mulai dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-42, cukup banyak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Nabal itu adalah gimana sih karakternya, bagaimana keadaannya ya. Kita melihat bahwa Nabal ini seorang yang kaya, ya punya perusahaan, punya banyak ternak, ya. Nanti itu bisa baca di dalam ayat yang kedua, ya, atau kita baca supaya lebih ini juga, ya. Ya, kalau kita perhatikan bahwa ini sesuatu hal yang luar biasa, ya. 1 Samuel pasal 25. Ya, ini ayat yang kita bahas dalam pagi hari ini. Ayat yang keduanya katakan apa? Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain kaya, tapi juga seorang yang kalimat berikutnya, ia ada di Karmel dan pengguntingan bulu domba. Lalu ayat yang ketiganya apa katakan? Nama orang itu siapa namanya? Nabal, dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar, jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ya, dia kaya, punya perusahaan. Ini adalah dambaan dari, kalau zaman sekarang, dambaan dari wanita-wanita, ya anak-anak muda, ya pasti itu yang pasti maulah. Tapi kelakuannya kasar, kelakuannya jahat. Mikir dulu kalau banyak pemudi gitu. Tunggu dulu, ya tunggu dulu, bisa nanti akibatnya sengsara gitu kan. Ya, dia kaya, dia punya perusahaan. Ya. Tetapi ayat yang ketiga katakan apa? Kasar dan jahat. Dalam perjalanan kita melihat bahwa Nabal ini juga adalah seorang yang tidak tahu berterima kasih. Ceritanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa di dalam kan dia punya ternak yang banyak. Dan itu kan ada di padang. Akan menghadapi ancaman, perampokan, dirampas oleh orang-orang ya jahat yang ada di sekitarnya. Bahkan binatang buas. Tetapi pada waktu itu ada rombongan daripada Daud yang menjaga, mengawasi supaya ya ternaknya di padang gurun ini bisa aman gitu, terjaga dengan baik. Ya, pegawai-pegawainya juga aman, tidak ada yang mengganggu. Lalu pada suatu saat Daud memberitahukan ya kepada Nabal ini
apa yang mereka lakukan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-10, apa yang dikatakan? Jawab Nabalnya apa? Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya, ya, dan lain sebagainya. Ayat berikutnya dikatakan, masakan, coba perhatikan ayat 11-nya. Masakan aku mengambil roti. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku. Untuk memberikan kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau umpamanya kita mendengar orang itu mengasih tahu bahwa kami ada di sekitar ini dan telah ini. Kalau kita apa? Kita akan bilang, terima kasih ya. Terima kasih buat bantuannya, buat perhatiannya dan lain sebagainya. Nabal pada waktu itu nggak seperti itu. Malah kata, siapa itu Daud? Siapa itu anak Isai? Masakah yang punya saya berikan kepada mereka yang saya tidak tahu orangnya? Sehingga pada waktu itu Daud akan marah, tidak terima hal demikian. Dan kalau tidak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diatasi, maka coba terjadi. Ya. Dari sini juga ayat yang ke-11 tadi bukannya dia tidak tahu berterima kasih, tapi egois, kikir, ya, nggak mau berbagi dengan sesamanya. Padahal Daud dan anak buahnya telah berjasa membantu mengamankan ternak daripada Nabal ini. Ya itulah keadaannya. Lalu kita melihat Abigail adalah istri daripada Nabal. Mendengar itu, tentu dia tidak tinggal diam. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga daripada pasal 25 ini, Abigailnya adalah seorang istri yang bijak, ya. Terus apalagi cantik, ya. Ini menjadi dambaan daripada ya pria, ya pemuda yang mencari istri, calon istri gitu dan sebagainya. Terus apa lagi? Waktu mendengar apa yang terjadi, apa yang dia lakukan. Ayat yang ke-18 katakan bahwa segeralah Abigail. Ya. Tadi Daud sudah bersumpah, sudah mengatakan bahwa dia akan menghancurkan keluarga Nabal ini. Usahanya, kambing dombanya, ternaknya dan lain sebagainya gitu kan. Ia sudah berjanji akan menghancurkan itu. Tetapi katakan bagaimana sikap daripada istri Nabalnya bernama Abigail. Ayat yang ke-18 katakan, lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis dan 200 kue ara. Dimuatnya lah semuanya ke atas keledai itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mendengar itu, istrinya tidak tinggal diam. Ya, dia cepat tanggap. Enggak masa bodoh. Menghadapi melihat, mendengar apa yang akan terjadi atas suaminya, apa yang akan terjadi atas keluarganya, apa yang terjadi atas usahanya. Abigail dengan tanggap, ia melakukan tindakan. Dalam krisis seperti itu ia tidak tinggal diam. Seperti yang kita baca tadi. Ada yang dia lakukan. Lalu bukannya itu
nilai yang kita lihat dari kehidupan Abigail ini. Ia adalah seorang yang rendah hati. Ayat 23 katakan, dari ayat ini katakan, apa yang dia katakan ayat 23. Ketika Abigail melihat Daud, ya, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ini cantik, seorang yang tanggap, lalu seorang yang rendah hati. Oh, luar biasa. Ini yang harus dimiliki ya kita semua. Terlepas itu istri atau suami, ini juga harus yang kita miliki dalam kehidupan kita. Ia turun. Dan bahkan tadi ya sujud, ya menyembah di depan Daud sampai mukanya ke tanah gitu. Ya. Kerendahan hati juga diperlukan di dalam menghadapi berbagai persoalan masalah. Menghadapi orang-orang yang sedang dalam, ya mungkin lagi emosi. Ya, Daud pada waktu itu lagi emosi, lagi marah-marahnya. Karena Nabal dia diperlakukan seperti ya tidak menghormati, tidak menghargai jasa yang telah dilakukan oleh Daud pada waktu itu. Tetapi kita melihat kehadiran Abigail pada waktu itu, pada akhirnya meredakan amarah daripada Daud. Bukan hanya itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-24. Dikatakan ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Ia mengambil resiko gitu, tanggung jawab. Apapun yang terjadi demi keluarganya, demi keselamatan keluarganya, ya, demi kebaikan keluarganya. Ya, dia nggak lepas tangan. Enggak, itu ya mungkin gara-gara suaminya sih, gara-gara ini dan lain sebagainya, lalu ngomel sama suaminya, tidak. Tapi dia maju, ambil tanggung jawab itu, apapun resikonya dia tangguh. Ya. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apalagi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-26, 28 bahwa Abigail ini menjadi pembawa damai. Ya, coba kita baca ayat itu dari ayat yang ke-26 katakan, oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal, musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampuni, ayat yang ke-28 katakan, ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini. Sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh. Karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan. Dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Coba Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia dengan berani, dengan penuh ucapan yang penuh dengan kesopanan. Dia katakan ampunilah hambamu. Dia memang orang bebal. Dia orang kasar. Tapi ampunilah dia. Ya, kehadiran Abigail pada waktu itu bukan memperkeruh suasana. Tetapi membawa damai. Nah kadang-kadang kita kan kalau ya terjadi dengan pasangan kita, mungkin ada orang yang bagaimanalah. Cenderungnya apa? Di sini nggak ada tapi di tempat lain gitu. Wah, ngebela, tapi nggak paham dulu apa penyebabnya apa. Ya, bisa itu terjadi. Ya, pahami dulu, ngerti dulu, cari tahu dulu gitu kan. Kenapa itu bisa terjadi?
Apa penyebabnya gitu kan. Dan Abigail ini ngerti kan sifat suaminya. Ngerti, paham tabiat suaminya. Memang seperti itu. Tapi dia nggak berdiam diri. Nggak masa bodoh. Ia harus melakukan sesuatu demi kebaikan keluarganya. Demi keselamatan keluarganya. Ya, dia datang dan memohon ampun kepada Daud pada waktu itu. Supaya tidak bertindak dengan gegabah. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di keluarga juga sering kita temui hal demikian. Mungkin mendengar pasangan kita diremehkan. Mungkin mendengar pasangan kita diomongi hal yang mungkin menurut kita enggak seperti itu. Lalu kita ikut juga pada akhirnya berkomentar, ikut mengopori dan lain sebagainya. Bukan untuk meredakan masalah itu. Itu sering terjadi. Sehingga yang tadinya tidak menimbulkan masalah yang besar, tetapi karena kita tidak memahami karakter dari pasangan kita. Karena kita tidak memahami, mengerti situasi yang terjadi saat itu. Akhirnya kita lalu ikut mengompori dan lain sebagainya. Maka bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi Abigail beda. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Melihat itu dia tahu suaminya seorang yang kelakuannya jahat, kasar. Ya. Dia datang kepada orang yang menerima perlakuan kasar itu. Ampunilah dia. Demikian juga dalam kehidupan keluarga kita. Kita pahami dulu penyebabnya. Kenali dulu masalahnya. Kasusnya dan sebagainya. Sehingga pada waktu kita bertindak dengan tepat dan benar. Sehingga hasilnya tentunya akan baik. Ya. Itu yang terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita juga melihat bahwa Abigail ini juga adalah seorang yang tahu timingnya. Ya. Tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Coba perhatikan ayat 36. Setelah pulang bertemu Daud dan pulang ke rumah. Ya. Ayat yang ke-36 katakan apa? Sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu ya Abigail tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Ya. Ia tidak cerita apa yang terjadi barusan. Keadaan yang dialaminya. Dia tahan dulu. Ya. Kadang di keluarga juga kalau ada sesuatu, diam dulu, mikir dulu atau komentar dulu. Cari tahu dulu. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu? Ngomong dulu gitu. Nanti belakangan gitu kan. Makanya sering tahu istri saya pengalaman. Seperti itu. Seperti itu sering terjadi. Kita nggak ini dulu, pahami dulu gitu kan. Ya, seperti saya bilang tadi. Ya saya, ini mau pulang udah ada karung, udah ini pingin cepat-cepat. Ya supaya dibuka pintu gitu kan. Udah sampai gedor-gedor. Ya hati, ternyata udah masuk ke dalam.
Lagi masak buat suaminya gitu kan. Pasang itu jadi nggak kedengaran. Ya saya coba juga. Ya. Pernah saya juga di dalam ada paket yang datang gitu. Dikudu. Saya lagi masak juga gitu. Nyalain AC, penyedot asap gitu kan. Tor ya, nggak kedengaran juga. Oh iya ya, ternyata istri saya waktu gedor-gedor juga nggak kedengaran gitu kan. Bukan karena ngabaikan gitu kan. Bukan karena dia nggak mau, tapi itu yang terjadi. Ya kita belajar dari kehidupan ya keluarga Nabal Abigail ini. Keadaan mereka. Ya kita lihat dari sisi yang lain suaminya seperti itu. Tetapi kehadiran istrinya membawa berkat, membawa damai, tidak memperkeruh suasana. Bahkan dia tahu kapan dia bicara, dia tahu kapan dia ngomong, sehingga ya masalah itu tidak lagi bertambah ruyam gitu seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan, saya baca di dalam Alkitab banyak sekali sebenarnya yang bercerita tentang keluarga, tapi banyaknya itu istri ya yang ditonjolkan di situ ya. Saya lihat keluarga Ahab. Keluarga Ahab, tahu? Istrinya siapa? Isabel. Isabel gitu. Coba perhatikan apa yang terjadi. Ahab ini kalau kita lihat kan, Ahab itu kalau kita perhatikan dia ini nanti bisa baca ya di satu Raja-Raja pasal 21 ya. Dia itu seorang yang tidak puas dengan apa yang dia miliki. Ya, waktu itu dekat istananya itu ada kebun, punya Nabot. Dia pingin ambil juga. Tapi Nabot kan nggak dikasih karena itu warisan gitu loh. Ya, di Israel itu warisan itu sesuatu hal yang dijaga. Ya. Dilestarikan. Nggak boleh dipindah tangan gitu. Akhirnya apa? Karena nggak dikasih dia apa? Ya marah ngambek gitulah. Nggak mau makan. Kayak anak-anak aja gitu kan. Kanak-kanak aja gitu kan sebagainya. Ngedengar itu Isabel. Ya, apa yang terjadi? Dia bilang kenapa? Ya itu Nabot itu nggak ngasih kebunnya. Padahal saya kasih dengan uang atau apa gitu kan. Wah, Isabel bilang, kan kamu itu raja, kamu kan berkuasa, bisa bertindak apa aja yang kamu mau, bisa. Lalu dia bikin tulis surat Isabelnya gitu, kelihatannya membantu tapi menjerumuskan kalau saya bilang gitu kepada kejahatan. Bikin kepada pemuka-pemuka di kota itu yang di mana Nabot tinggal. Kepada tua-tua di situ. Ya pokoknya dakwahlah, tuduhlah Nabot bahwa dia itu menghujat Allah, menghujat raja. Harus apa akibatnya? Dilempari batu. Dan itu terjadi Bapak Ibu yang dikasih itu. Ya. Itu yang terjadi. Bukan dia nggak memahami, harusnya kan memberi nasihat kan. Ya udahlah mengucap syukur dengan yang ada. Dengan seperti ini juga udah bahan-bahan kamsia gitu ya. Ya, tapi nggak seperti itu malah menjerumuskan. Sehingga akhirnya apa? Nabal dilempari batu. Apalagi dalam Alkitab ya. Istri Ayub. Istri Ayub gimana? Seorang yang kaya, seorang yang saleh, seorang yang jujur. Lalu pada suatu saat dia mengalami musibah gitu kan. Ternaknya semuanya ludes diambil, dirampok. Anak-anaknya juga semuanya meninggal. Lalu apa lagi? Ayub sendiri menderita sakit. Coba bayangkan Bapak. Kalau umpama pasangan kita seperti itu, seharusnya kita ada di sisinya. Menguatkan, menghibur. Coba bayangkan betapa
mental daripada Ayub itu drop down. Imannya juga tentunya. Walaupun pada saat awalnya kan dia katakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi kalau kita baca dalam ayat-ayat berikutnya, ya, sampai dia mengutuki hari kelahirannya. Harusnya istrinya apa? Menjadi penolong. Ya, mendampingi, menghibur. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dikatakan oleh istri Ayub? Masihkah kamu bertahan? Masihkah kamu tetap percaya pada Tuhan? Udah kutukilah Allahmu itu dan matilah kau. Kira-kira kalau bahasa sono gitu. Itu yang terjadi. Dia nggak memahami keadaan suaminya yang lagi terpuruk. Yang ada apa? Dirongrong. Maka ada istilah istri Ayub itu adalah perongrong. Ya. Bukan menguatkan. Ya. Tapi malah dirongrong. Diceramahi barangkali gitu kan. Itu. Apalagi? Istri Daud yang bernama Mikal. Yang bernama Mikal. Ceritanya seperti ini. Nanti bisa baca itu ya di dalam 2 Samuel 6. Ya. Itu tabut Tuhan itu dibawa. Lalu Daud menari-nari gitu kan. Saking sukacitanya gitu. Ya. Lalu Mikal lihat dari jauh. Dan itu ngomongnya dalam hati. Ya, dalam hati. Oh, ini kok nari-nari seperti apa gitu kan. Ya. Atau kita bacalah supaya lebih ini. Jadi supaya lebih jelas ya. 2 Samuel. Ya, 2 Samuel 6 ayat 16 dulu dan ayat yang ke-20. Ya, supaya kita mengerti alur ceritanya. Ya, di dalam 2 Samuel di itunya nggak ada ya di slide-nya. Ayat yang ke-16 dari 2 Samuel 6 dikatakan, ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Itu dalam hati. Belum ngomong. Lalu kalau kita perhatikan ayat yang ke-20-nya apa? Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal ibn Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari itu seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Coba. Menghina, merendahkan. Apa yang dilakukan oleh Daud itu bagi dia adalah suatu hal yang gak baik. Dia gak memahami Daud itu siapa. Nggak ngerti Daud itu siapa. Kalau kita perhatikan ayat berikutnya, nggak ada di slide ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-21, perhatikan baik-baik supaya kita juga paham, buat keluarga kita, buat pasangan kita dalam banyak hal dapat memahami kalau dia melakukan itu. Coba pahami dulu, jangan komentar.
Ayat yang ke-21 dari 2 Samuel 6 ini katakan, tetapi berkatalah Daud kepada Michal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menuju aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama merendahkan aku mau. Merekalah aku mau dihormati. Michal bin Daud bin Saul tidak mendapat anak sampai matinya. Dari ayat yang 21, ayat yang 22 ini, apa yang kita dapatkan Bapak Ibu? Dia melakukan itu, dia menari-nari, melonca-lonca karena ucapan syukur kebaikan Tuhan. Ya, dan ia mengasihi Tuhan. Ia senang memuji Tuhan. Ada di sini? Ya, pasangannya senang memuji Tuhan, senang melayani Tuhan, dilarang-larang? Enggak ada. Tapi itu terjadi dalam Alkitab Bapak Ibu. Terjadi. Ya maka karena Mika nggak paham bahwa Daud itu adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Seorang yang senang memuji Tuhan. Ya memang kalau nggak paham ya itulah. Yang terjadi ya gitu, komentarnya seperti itu. Apakah kita seperti Abigail? Tahu kapan bicara dan tahu kapan diam. Kadang-kadang mungkin karena kita saking kesal ngomong aja, apakah itu pas waktunya, timingnya baik enggak? Ya kalau apalah tinggal kalau umpamanya sesuatu ya di grup saya, grup komunitas ya sana gitu. Pernah satu saat, ramai di grup WA. Hanya cuma ngomong apa, teman, luar biasa gitu. Lalu suatu saat saya dihubungi Bapak Ibu. Saya dihubungi mereka, Pak, nanti ya bawa renungan, bawa firman Tuhannya. Kita ada ini. Temanya apa? Temanya mengenai keadaan orang kita lah. Waduh. Gimana itu? Nanti ya Tuhan beri hikmah lah. Supaya juga bisa gitu kan. Menyampaikan firman Tuhan. Ini kadang-kadang seperti itu. Pahami dulu, kembali lagi apa? Pahami dulu. Makanya dalam firman Tuhan katakan, kita lihat di dalam Filipi yang menjadi ayat firman Tuhan, ya kita mau belajar memahami dulu. Ya, Filipi 2 ayat yang ketiga apa katakan? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah ini prinsip-prinsip yang harus kita miliki Bapak Ibu ya, dikasih Tuhan. Ya kalau kita hanya melihat kepada kepentingan kita sendiri, maka ya kita mengabaikan orang lain gitu kan. Yang penting kepentingan saya terpenuhi, kepentingan saya tercapai. Ya pokoknya yang penting aku gitu kan. Aku gitu kan. Egonya ya. Di sini katakan apa? Firman Tuhan katakan, coba kita lihat selanjutnya. Dikatakan tidak mencari kepentingan sendiri, puji-pujian yang sia-sia. Ya. Belajar rendah hati. Ya kan di dalam Yakobus itu katakan apakah? Ayat 1:19 kalau nggak salah gitu katakan bahwa cepat mendengar, kurang lebih lah seperti itu, lambat untuk berkata-kata gitu kan. Tapi yang biasanya terjadi apa?
lambat, lambat berkata. Kadang-kadang cepat berkata-kata baru nanti gitu kan. Ya, tanpa memahami dulu gitu kan masalahnya apa, kenapa sampai begitu. Kalau seorang, kenapa kalau umpamanya, kok tadi di sana ini orang ini gini-gini, penyebabnya apa dulu gitu kan, pahami dulu, baru kasih komentar. Komentar dulu baru kasih. Atau kadang-kadang tujuannya sih baik. Kita mengasihi pasangan kita gitu kan. Ingin membela. Tapi enggak pada tempatnya gitu kan. Ya, ingin mengingatkan umpamanya yang lain. Tapi enggak pada tempatnya gitu kan. Ingin menegur ini. Ini tujuannya baik tapi timingnya atau tempat enggak tepat itu. Kadang-kadang itu terjadi. Tapi kita mau belajar dari apa yang tadi dikemukakan di sini. Belajarlah mengutamakan orang lain. Nah, kalau ada itu maka kita bisa memahami pasangan kita. Ya, kalau kita tidak mencari kepentingan sendiri, pujian yang sia-sia, ya kita memiliki rendah hati, mengutamakan orang lain, maka saya percaya kita akan bisa memahami pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan kalau kita membaca Filipi itu kan tentang Kristus kan. Filipi pasal 2 itu kan. Kita belajar teladan yang dimiliki oleh Kristus. Bahwa dia adalah seorang yang rendah hati. Mengosongkan dirinya. Ya, dia menjadi sama dengan manusia. Bahkan mengambil rupa seorang hamba. Hal itu juga menjadi teladan bagi kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dapat memahami dulu. Ya. Firman Tuhan yang menjadi pegangan buat kita pada pagi hari ini diambil di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Hai suami-suami, hidup bijaksana terhadap istrimu. Ya, ada buat istri juga ya. Jadi ini tadi buat suami, buat istri apa? Bagaimanapun juga kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, kalau ada ini dalam keluarga, maka keluarganya pasti penuh dengan kedamaian, penuh dengan keharmonisan. Jika ada pergumulan masalah, mari kita belajar Abigail. Bukan memperkeruh suasana, tapi bertindak, cepat tanggap bagaimana membawa solusi. Ya, sehingga keluarga terselamatkan, hal-hal yang lain bisa diredakan dan lain sebagainya. Biar ini menjadi renungan bagi kita semua dalam keadaan situasi. Kita boleh belajar memahami pasangan kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, orang tua kita, anak-anak kita. Bahkan di luar sana orang lain yang berhadapan dengan kita. Tahu dulu persoalannya. Kalau kita tahu, maka apa yang terjadi, kita akan bisa memberi solusi yang terbaik. Tapi kalau kita nggak memahami, akibatnya apa? Yang terjadi apa? Yaitu suka menyalahkan, suka menghakimi, suka menggerutu, suka mengomel-ngomel. Ya, pada akhirnya menjerumuskan mereka. Ya, seperti Isabel. Ya. Oleh karena itu sekali lagi, pahamilah pasangan kita. Kalau hal itu terjadi, maka keluarga kita, keluarga yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan.
Kolose pasal 3 ayat yang keempat. Dan di atas semuanya itu, ya untuk semuanya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih itu apa dalam 1 Korintus 13 mulai dari ayat keempat, kasih itu sabar dan seterusnya gitu kan. Ya. Biar itu praktekkan, kenakan. Enggak hanya pintar ngomong, tapi kita praktekkan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Belajarlah memahami terlebih dahulu, bukan hanya hal yang mudah. Tetapi ketika kita mau merendahkan hati, mengutamakan orang lain, dan tidak menuntut untuk dipahami lebih dahulu, kita sedang meneladani hati Kristus. Sehingga kita memberi bukti bahwa kita sudah menjadi dewasa secara rohani di dalam Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang kau hadapi sekarang, tantangan dan kehidupan, pilihlah kebenaran agar engkau hidup. Harapan selalu